Asal mula kota Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Sura. Dia adalah penguasa laut yang ditakuti semua ikan-ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya makan ikan setiap hari. Dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, ia jalan-jalan ke sungai itu. Di tepi sungai ada seekor anak kijang yang sedang minum air sungai. Sura merasa kelaparan. Diam-diam, dia berenang ke tepian dan melompat keluar menubruk anak kijang itu. Sura gembira mendapat santapan yang lezat. Setelah makan anak kijang, Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya, ia berburu kembali di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya menjadi curiga karena semakin hari dia semakin kesulitan mencari mangsa. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura menangkap seekor anak monyet yang berenang di sungai, Baya marah. Baya menjadi sangat marah. "Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kau merebut jatah makanku." Sura tidak takut pada Baya. Dia pun malah menantang Baya. "Hei, terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu. Jadi semua binatang bebas mencari makanan di sini." Akhirnya, perkelahian pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung. Karena sama-sama kuat, pertarungan itu pun sangat lama. Berhari-hari lamanya. Semua binatang di hutan terganggu dengan perkelahian itu. Mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Akhirnya kedua binatang buas itu pun kelelahan. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Sebab keduanya sama-sama kuat. "Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah." "Aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahi saja pertarungan ini. Sura, mulai sekarang kita batasi saja daerah kekuasaan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batas, karena kamu akan merasakan sendiri akibatnya." "Baiklah Baya, aku terima perjanjian itu." Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya, hutan menjadi tenang. Tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun, Sura merasa gelisah karena rindu makan anak kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tidak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Dia tak mampu menahannya. Diam-diam, dia berenang ke muara. "Aha, kalau aku mencari mangsa di muara, pasti Baya tidak akan tahu. Dia kan tinggal di dalam sana." Namun sayangnya tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu. Sura akhirnya berenang masuk ke dalam hutan. Sura senang kembali ke hutan lagi. Kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak kepergok oleh Baya. "Aku akan menangkap mangsa dan segera aku bawa ke laut agar Baya tidak sempat melihatku." Rencana itu berhasil. Berbulan-bulan lamanya, Sura berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama, Baya menjadi curiga. Sebab
Lagi-lagi mangsanya berkurang. Meski dia tak melihat Surah di sungai, tapi dia yakin ini adalah ulah Surah. Pasti ini ulah si Surah. Awas kau Surah. Kemudian Baya menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor rusa. Ia melukai kaki rusa itu agar tidak bisa lari. Rusa itu diletakkan di tepi sungai. Lalu Baya bersembunyi. Surah yang berenang di sungai melihat rusa yang terluka itu. Hatinya gembira sebab rusa itu gemuk. Wah, beruntungnya aku hari ini. Aku mendapatkan makanan gemuk. Ketika ia hendak membawa rusa itu ke laut, tapi tiba-tiba Baya datang menghadang. Hei, kamu ini memang bandel dan tak tahu malu Surah. Serakah sekali kamu. Bayangkan, ikan-ikan di lautmu melimpah, tapi kamu malah berburu di tempatku. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarangmu. Mana doyan aku dengan ikan. Apalagi aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah kalau kau tidak mau. Yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Surah dengan entengnya menjawab dan menyeret rusa itu ke laut. Baya semakin marah, lalu menyerang Surah. Hei, mau kau bawa kemana rusa itu? Ya ke laut lah, akan aku makan di sana. Bawa ke sini rusanya. Tadi aku menangkapnya untuk menjebakmu. Ih, enak saja. Salah sendiri kau tidak makan rusanya. Kau lupa dengan perjanjian kita, Surah. Sungai ini adalah daerah kekuasaanku. Di mana ada air, di situ ada aku. Perjanjian kita itu konyol sekali. Ya sudah kalau begitu, perjanjian kita batal. Sekarang siapa yang kuat, dia berhak atas daerah ini. Akhirnya, Baya menyerang Surah. Perkelahian tak bisa dicegah. Kali ini lebih seru. Tak ada yang berani mendekati daerah perkelahian itu. Surah selalu berkelit. Baya menjadi jengkel. Saat Surah lengah, ia berhasil menggigit ekornya. Aduh, ekorku. Surah tak mau kalah. Keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun, Baya tak putus asa melawan. Dia terus menggigit sampai ekor Surah putus. Surah sangat kesakitan. Ia pun lari meninggalkan Baya menuju ke laut. Sejak saat itu, Surah tak berani mendekati sungai lagi. Apalagi dia sudah tak punya ekor. Dia tak bisa berenang dengan sigap seperti dulu. Aduh, sakit sekali. Untuk mengenang perkelahian yang dahsyat itu, maka daerah tempat hewan itu berkelahi disebut Surabaya.